Jadi tesis saya itu tetap benar, karena tesis saya adalah bahwa kalangan minoritas yang ada di Pramono dan Rano itu dia akan lari begitu Anies digandeng dan muncul dalam kampanye Pramono dan Rano. Buktinya apa? Satu, teman-teman yang melakukan exit poll itu semua mengatakan bahwa memang proporsi pemilih minoritas, kalangan minoritas di Pramono dan Rano itu angkanya turun. Yang kedua, peningkatan suara dari pasangan Dharma dan Kunwardana, Dharma Pongrekun dan Kunwardana itu kan melonjak 2 kali lipat dari kira-kira 3-4% menjadi 10% ya, gitu. Betul. Nah, mereka dari mana? Itu dari kalangan minoritas. Nah, saya juga mengatakan begini, saya lupa di sini atau di podcast yang lain, bahwa yang saya katakan perginya kalangan minoritas itu bisa membatalkan, bisa menggagalkan kemenangan sekali putaran dari pasangan Pramono dan Rano. Nah, harusnya ini terjadi ya. Kalau saja di pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu tidak muncul HRS gitu. Ya. Nah, ini saya sempat bilang begini. Ini kan ada juga yang mengatakan bahwa minoritas itu akan lari dari Pramono dan Rano begitu ada Anies. Namanya Ara Sirait gitu. Nah, masalah dari Ara Sirait itu adalah dia tidak mengingatkan timnya sendiri, jangan gandeng Rizik Syihab. Itu minoritas jadi bingung gitu kan. Bingung. Saya pernah menyebutnya kalau nggak salah di sini, itu namanya trilema saya bilang. Bukan dilema lagi. Kalau dilema kan saya bilang, kalau harus milih antara Anies dengan PKS, saya bilang Anies itu hantu yang lebih mengerikan daripada PKS gitu. Di sini kita di sini di tempat ini gitu. Terus ditanya gimana kalau ada Rizik Syihab? Wah, itu trilema. Betul. Trilema. Nah, kalau saya menganggap bahwa Anies adalah ancaman dalam tanda kutip yang lebih berbahaya daripada Rizik Syihab. Karena dia punya popularitas. Sementara Rizik Syihab di survei-survei kan kecil sekali gitu. Nah, tetapi analisa itu kan belum tentu didengar atau alam pikirannya sama dengan sebagian kalangan minoritas. Bisa saja bagi sebagian kalangan minoritas, Rizik Syihab tetap hantu yang lebih mengerikan daripada Anies gitu. Karena Anies kan tidak pernah ngomong negara Islam, tapi Rizik Syihab jelas-jelas ya bicara mengenai apa ya? NKRI bersyariah. NKRI bersyariah itu gitu. Berkali-kali. Iya, berkali-kali gitu. Dan juga ada fakta itu loh, ada isu mengenai fakta antara FPI, Front Persaudaraan Islam dengan Ridwan Kamil. Iya. Dan itu sempat keluar juga itu ya. Itu kan ramai sekali beredar itu. Faktanya misalnya soal mendahulukan hukum Islam di atas hukum konstitusi. Itu kan dulu pernah ada debat yang cukup ramai di medsos ya, soal ayat konstitusi dan ayat suci. Nah, itu muncul lagi gitu loh. Seakan-akan ayat konstitusi itu kan argumennya gini, ayat konstitusi man-made, ciptaan manusia. Mosok mau ngalahkan ayat Quran. Ayat kitab suci yang merupakan ciptaan Tuhan gitu. Jadi itu muncul lagi. Nah, isu mengenai fakta itu cukup luas itu. Jadi saya kira trilema yang waktu itu saya katakan di sini. Nah, itu akan jadi trilema bagi kalangan minoritas. Saya tidak memberikan suatu kesimpulan yang pasti pada waktu itu ya. Saya hanya mengatakan bahwa itu menambah kompleksitas bagi kalangan minoritas dalam mengambil keputusan mengenai calon gubernur mereka di tahun 2024 ini di Jakarta. Nah, kelihatannya kalangan minoritas yang sudah ada di Pram dan Rano itu sebagian lari ke Dharma Kun gitu ya. Mungkin sebagian tetap lari kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi sebagian mungkin akhirnya nggak jadi kemana-mana, nggak jadi pindah dia. Karena nggak nyoblos malah. Bukan nggak nyoblos, tetap di Pramono dan Rano. Tetap di Pramono dan Rano. Kenapa? Begitu mau nyebrang ke Ridwan Kamil dan Suswono, ada hantu yang lebih mengerikan, yaitu Rizik Syihab kan gitu ya. Tapi mau ke Dharma Kun juga berpikir rasionalitas politik ini nggak bakal menang gitu loh. Walaupun saya ke situ ya tidak mengubah apa-apa gitu. Jadi ya saya lebih baik ada di sini gitu. Nah, mungkin itu jumlahnya sekitar 3.000 itu. Yang menjadi pembeda itu ya. Menjadi pembeda itu. Iya. Karena kan 50,0707 itu 2.950 orang saja. Jadi bayangkan kalau tidak ada Rizik Syihab di Ridwan dan Suswono,
Itu yang 3.000 itu bisa jadi lari, dan pasangan Pramono dan Rano itu nggak nyampe 50% plus 1. Gitu. Tetapi sekali lagi bahwa Mr. Q tetap benar, karena tesis dia itu adalah bahwa minoritas akan lari ya dari Pramono dan Rano begitu Aniesnya muncul gitu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak mungkin menang ya, bisa jadi ya menggagalkan kemenangan sekali putaran. Karena apa? Kalau tidak ada Ridwan Kamil, tidak ada Anies Baswedan nongol di gandeng, dugaan saya itu udah 55%. Dia dari mana 55%? Ya itu yang 5% lari ke Dharma dan Kun itu harusnya ada di Pramono dan Rano. Karena yang pendukung Anies yang sebelumnya anak Abah itu kan sebenarnya yang sudah memilih Rano, Rano dan Rano sudah ada di situ. Ya, teori gitu saya begitu ya. Bisa aja punya teori yang ada yang lain mengatakan nggak begitu, Mas. Memang terjadi peningkatan pendukungnya Anies di kalangan pendukung Pramono dan Rano setelah Aniesnya masuk gitu ya. Tapi buat saya itu nggak perlu ada Anies, sebetulnya mereka sudah ke situ. Tetapi fokus saya tetap adalah soal kalangan minoritas gitu ya. Ya clear ya. Clear. Ceto. Jadi tidak mengubah konsep lari, tapi Mr. Q tidak bilang bahwa larinya pasti ke Ridwan Kamil dan Ram begitu ya. Ya, saya melihat potensinya lari ke situ. Tetapi pada saat kita diskusi, kan tiba-tiba dapat kabar bahwa muncul Rizik Syihab bersama-sama dengan Ridwan Kamil dan Susono. Nah, jadi begini, Pramono dan Rano menurut saya melakukan kesalahan dengan memasukkan Anies secara terbuka. Tapi Ridwan Kamil dan Susono juga melakukan kesalahan dengan menggandeng seorang Rizik Syihab gitu loh. Dan itu kesalahan yang menurut saya lebih telak. Kenapa? Betul. Untuk berteori bahwa bahwa Anies Baswedan itu menambah suara, itu bisa dijustifikasi walaupun mekanismenya tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena memang elektabilitas Anies itu besar di Jakarta dan di Indonesia. Tetapi kalau Rizik Syihab, saya nggak tahu kalau di Jakarta ya, tapi kalau nasional survei itu menunjukkan Rizik Syihab itu cuma 1%. Ya, kalau misalnya reuni 212 dipatokan kan kecil yang datang. Iya kecil. Reuni tahunan Ahok. Jadi Habib Rizik ini dengan berat hati saya katakan sebagai tokoh semusim aja gitu loh. Nah, begitu momentum Pilkada Jakarta 2017 sudah ditelan oleh angin, begitu momentum Pilpres 2019 ya kan sudah tidak relevan karena ya dinamika politik bergabungnya Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya. Jadi memang sebetulnya kita harus belajar, ada hikmahnya juga sebetulnya. Ini menunjukkan bahwa Rizik Syihab itu besar karena bukan dirinya, tapi karena momentum, karena faktor eksternal gitu loh. Dan itu juga bisa kita pahami kalau kita lihat kronologi istilahnya besarnya nama seorang Rizik Syihab. Rizik Syihab ya sebelum peristiwa Pilkada Jakarta itu kan ya tokoh yang dikenal dengan kegiatan sweeping ya. Kalau ada bulan Ramadan misalnya begitu. Bahkan menggunakan kekerasan misalnya. Vandalisme. Nah, tetapi dia tidak punya postur politik yang besar pada waktu itu. Postur politiknya menjadi besar karena ada peristiwa isu penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama gitu ya, yang berujung pada kekalahan Basuki dan menangnya Anies. Lalu kemudian ada Pilpres 2019 di mana Rizik Syihab mendukung Pak Prabowo pada waktu itu. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa besarnya seorang Rizik Syihab ini karena faktor eksternal, bukan karena kapasitas pribadinya sendiri gitu loh. Jadi perkembangan politik pada hari ini dengan surveinya dia cuma 1%, dengan dia mendukung Siswono dan Ridwan Kamil dan Siswono lalu kemudian ya kalah gitu. Itu menunjukkan bahwa memang postur politiknya seorang Rizik Syihab ini memang sebetulnya udah sangat-sangat jauh dengan dulu gitu. Ya, sudah nggak Iya, dan itu adalah suatu kesalahan hitungan yang luar biasa. Bagi saya ya, kalau bicara Ridwan dan Susono. Dari aspek kubunya. Iya. Kan kalau bicara kubunya Pramono dan Rano, mereka ini kan berharap dapat suara kalangan Islam, tapi mereka seperti melupakan bahwa itu akan berakibat bahwa hilangnya suara dari minoritas gitu. Dan mereka melupakan kemungkinan atau teori bahwa sebetulnya pemilih Islam itu sudah di mereka gitu. Nah, tetapi bahwasanya Anies itu memang populer, gitu ya, punya elektabilitas, itu betul. Nah, kalau Ridwan dan Susono ini betul-betul telak sekali menurut saya kesalahannya. Kenapa? Rizik Syihab surveinya
nggak ada kok. Iya. Nothing kok, kenapa Anda gandeng-gandeng gitu loh. Nah, yang terjadi malah betul-betul defisit. Karena apa? Karena minoritas yang tadinya mau pindah ke mereka, karena ada Anies di Pramono dan Rano, akhirnya nggak jadi ke mereka gitu. Nah, tetap tinggal di Pramono dan Rano atau larinya ke Dharma dan Kun gitu. Gitu. Nah ini soal Pilkada Jakarta ini hasilnya ini menarik untuk kita bicarakan. Tapi kan kita sebenarnya mau bicarakan soal Pak Prabowo ini. Pak Prabowo dan usulan Pak Prabowo agar pilkada. Anyway begini, nggak apa-apa sebelum ke sana. Jadi sekalian ngomong Pilkada Jakarta ya. Yang pasti kita sangat apresiasi hasil yang berjalan sejauh ini. Ridwan Kamil dan Suswono juga Dharma Kun juga tidak mengajukan gugatan kan. Padahal sebetulnya ya Ridwan dan Suswono itu hemat saya kalau mau mengajukan gugatan itu sangat feasible gitu, sangat mungkin. Karena apa? Karena ya selisih dia itu yang harus dihitung itu bukan 10%. 50% suaranya Pram Rano dengan 40%-nya suara Ridwan dan Suswono. Memang kalau bicara pilkada-pilkada yang lain, yang peringkat kedua yang menggugat peringkat yang pertama gitu, dan ya selisihnya ya 1% atau 2% tergantung wilayah ya gitu. Nah, kalau kita bicara di Jakarta, hemat saya patokannya bukan 10% suaranya Pram Rano dan Ridwan Suswono, tetapi 0,07% itu gitu. Karena angka kemenangan di Jakarta ini, dua putaran itu di situ. Di situ gitu loh. Satu putaran atau 2 putaran itu 50% itu. Jadi kalau kita lihat angka Pramono Rano 50,07 dikurangi 50%, itu kan angkanya berarti cuma 0,07 saja. Gitu. Jadi ini adalah tadi berapa? Nggak nyampe 3.000 ya? Nggak nyampe. Kalau nggak salah 2.950 gitu. Jadi bahwasannya kemudian Ridwan Kamil dan Suswono ini tidak melanjutkan kepada MK, ini jelas suatu kebesaran jiwa ya, kebesaran hati gitu. Karena di Pilpres kemarin ada yang selisihnya 40%. 57 dikurang 17 masih mengajukan gugatan gitu loh. Ini cuma 2.900 0,07% tidak mengajukan gugatan gitu. Jadi ya kita apresiasi lah tidak dilakukan gugatan, lalu kemudian ya partisipasi pasangan Ridwan dan Suswono, lalu Dharma Kun dalam proses ada juga narasi yang bilang gini, Mr. Q, bahwa tidak jadinya RK dan Suswono ke MK itu menandakan bahwa Pak Prabowo tidak lagi mengikuti tekanan dari Pak Jokowi katanya. Jadi Pak Jokowi itu pengen 2 putaran, tapi Pak Prabowo nggak mau gitu karena dia pengen menjaga hubungan dengan Pram. Karena Pram ini adalah fasilitator atau jembatan menuju Bu Mega gitu. Menurut Mr. Q gimana bacaan? Nggak tahu, kita kan harus tanyakan langsung sama Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Semua kemungkinan bisa terjadi, ya, bisa saja itu satu variabel. Tetapi yang pasti Pak Prabowo adalah presiden ya. Dan menurut saya sih nggak ada urgensinya bagi Pak Prabowo untuk katakanlah menerima tekanan atau ikut-ikut apa katanya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kan sekarang bukan presiden lagi gitu. Statusnya adalah sebagai mantan. Tentu pendapatnya dihargai, tapi semua keputusan dan kalkulasi pasti real di lapangan menurut Pak Prabowo. Dan ya menurut saya sih itu sebetulnya bukti kebesaran hati Pak Prabowo juga menerima hasil di Jakarta ini gitu. Karena kalau ditanya apakah beliau, kan spekulasi berikutnya ada kan, sebetulnya ini menunjukkan dukung Pramono kan gitu kan. Iya nggak juga, karena Pak Prabowo kan dengan jelas mengeluarkan surat dukungan kepada Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta ini gitu. Ya ini dianggap sebagai bagian dari kontestasi politik biasa, sudah ada yang menang, ada yang belum berhasil, dan karena itu ya diterima sebagai sebuah realita politik ya. Dan ya itulah kedewasaan berdemokrasi dari seorang Prabowo Subianto. Gitu. Kalau dari segi kedepannya nih, kira-kira Mr. Q sering tuh bicara mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dengan gubernur, gitu misalnya. Kan pengalaman sebelumnya kan Pak Jokowi dengan Anies itu kan sering nggak sinkron. Nah, Mas Pram ini menurut Mr. Q gimana? Seberapa jauh dia bisa inline dengan Pak Prabowo? Itu teka-teki kita berikutnya. Remain to be seen kan begitu kan? Apakah kemudian Mas Pram akan mengambil kebijakan-kebijakan yang kontras berbeda dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Prabowo atau Mas Gibran gitu ya. Ini remain to be seen gitu.
Nah, kalau kita lihat wacana-wacana yang disampaikan oleh Mas Pram ya, sependek yang saya ingat ya, saya sebut sependek karena konsentrasi saya kan udah lebih banyak soal pemerintahan di pusat gitu. Kayaknya nggak ada perbedaan kebijakan yang sangat kontras ya antara Mas Pram dengan pemerintah pusat atau dengan pemerintah dengan gagasan Ridwan Suswono misalnya. Kalau zamannya Anies dan Ahok, misalnya kita udah memang lihat itu ada yang normalisasi, yang ada namanya naturalisasi. Ya, betul. Jadi ada yang mau gusur, ada yang nggak mau gusur, ada yang mau lanjut reklamasi, ada yang tidak mau lanjut reklamasi. Itu memang betul-betul kelihatan kontrasnya. Tapi kalau di era pilkada sekarang ini saya nggak terlalu melihat ada kontrasnya. Cuman Allah alam ya, karena ini baru saja kan kita dapat berita juga bahwa Pak Jokowi, kemudian Mas Gibran, lalu Mas Bobi itu telah diberhentikan secara resmi oleh PDI Perjuangan gitu. Nah, apakah kemudian Mas Pram karena melihat realita itu atau kemudian Mas Pram karena ngikutin Ibu Mega misalnya lalu kemudian akan mengambil kebijakan yang akan berbeda secara kontras atau berhadapan frontal dengan pemerintah pusat atau dengan Mas Gibran, itu sesuatu yang kita tunggu gitu. Jangan lupa bahwa Mas Gibran itu adalah ketua aglomerasi. Jadi Mas Gibran itu punya tugas untuk mengkoordinasikan ya kawasan aglomerasi yang ada Jakarta, kemudian Jabodetabek plus apa ada tambahan lagi ya kalau nggak salah ya. Yang sebagian masuk wilayah Banten, sebagian masuk wilayah Jawa Barat gitu. Kalau kita lihat hasil pilkada kemarin, Banten pasti nggak ada masalah. Pak Andra Soni dari Gerindra pasti dukung pemerintah pusat. Jawa Barat, Deddy Mulyadi, Gerindra juga pasti akan mendukung pemerintah pusat. Nah, yang menarik Jakarta ini, karena yang menang adalah PDI Perjuangan. Dalam hal ini adalah Mas Pram. Gitu. Jadi kita lihat nih, apakah Mas Pram akan sama dengan langgamnya Bu Mega, dengan PDI Perjuangan, atau kemudian akan sesuai langgamnya pemerintah pusat, gitu, dengan Mas Gibran, gitu. Ya, apakah kemudian Mas Pram nanti akan terancam dipecat juga karena langgamnya atau koordinasinya dengan Mas Gibran misalnya begitu. Betul.